Ya Mas, mohon maaf tadi sempat mati karena ini Mas Oh, waktu dari Instagramnya sudah dibatasi. Iya, iya oke. Mas, nggak apa-apa, lanjut ke pertanyaan tadi ya Mas ya, yang mengenai pencabulan dan juga kekerasan. Maksudnya istilah pencabulan diganti dengan kekerasan seksual. Nah, ini Iya Mas. eh apa namanya? Kalau kita menggunakan menemukan redaksi pencabulan ya, kita di dalam KUHP menemukannya di pasal 292 KUHP. Di Iya. situ ada redaksi pencabulan. Redaksi cabul berarti dan redaksi cabul itu diikuti oleh eh, terhadap siapa? Nah, itu Mm-mm. diikuti terhadap eh, anak. Berarti kan di sini pencabulan itu adalah terhadap anak-anak. Mm-mm. Kemudian ini dipertegas di apa namanya di Amerika Serikat bahwa ya untuk dikatakan apa pencabulan itu perilaku terhadap anak-anak. Mm-mm. Penyimpangan kekerasan seksual atau penyimpangan seksual itu dilakukan terhadap anak-anak. Orang dewasa Sedangkan terhadap kalau anak-anak ya Mas. orang dewasa terhadap Mm-mm. anak-anak, apa namanya kekerasan seksual itu eh, lebih lebih luas, Mm-mm. lebih luas. Jadi eh, maka kalau kita menggunakan perubahan nantinya ada perubahan redaksi dari cabul menjadi pencabulan dari pencabulan ke kekerasan seksual itu maka lebih luas ini ya apa skup yang mungkin dilindungi seperti itu. Mm-mm. Jadi ya bisa dikatakan eh, kalau ketinggalan zaman bisa iya dikatakan iya karena memang redaksi cabul itu ditemukan di KUHP yang lama kayak gitu sih. Cuman orangnya yang nanya udah ada ini. Nggak apa-apa Mas. Teman satu kelas Ini aku ya. save. Iya, videonya nanti saya save. Oh iya. Iya Mas. Mas ini em, mungkin ada beberapa pertanyaan begini Mas. Mengenai suatu bentuk unsur kesengajaan begitu. Nah, Oh iya. bisa tidak misalnya seseorang dia satu apa ya sesama jenis kelaminnya sama. Nah, pada saat melakukan hubungan Mm-mm. itu salah satu di antaranya itu kan melapor. Nah, itu karena gimana Mas? Apakah ada suatu bentuk pemidanaan, maksudnya unsur hukum pidana di dalam ini? Mengingat itu kan ada suatu kemauan dari kedua belah pihak dan adanya suatu bentuk perbuatannya begitu. Dan mereka sama-sama mau gitu. Yang ditanyakan unsur ini ya apa namanya unsur sengaja ya. Mm-mm. Sengaja Mm-mm. Sengaja eh, Mas, unsur sengaja. unsur kesengajaan ya. Mm-mm. Eh, Unsur kesengajaan di dalam hukum pidana itu adalah Mm-mm. unsur paling penting sih menurut saya unsur paling penting karena apa seseorang itu tidak bisa dipidana kalau dia tidak memiliki kesengajaan. Nah, Mm-mm. kesengajaan ini merupakan turunan daripada kesalahan. Jadi gini, di dalam konsep di dalam pohon apa? Pohon pertanggungjawaban pidana. Mm-mm. Ini saya dapatkan kesimpulan ini saya dapatkan di bukunya Profesor Edi. Di Mm-mm. situ di apa paling atas itu adalah kesalahan. Nah, Mm-mm. dari kesalahan ini ada turunannya, ada tiga. Yang pertama pertanggungjawaban pidana, yang kedua eh, hubungan psikis antara pelaku dengan perbuatannya, dan yang ketiga adalah tidak adanya alasan penghapus pidana. Nah, unsur kesengajaan ini sangat penting Iya. bagi terjadinya satu tindak pidana karena tentu orang itu tidak akan terjadi suatu tindak pidana kalau dia sengaja. Otomatis orang yang melakukan hubungan seksual itu mau sama mau atau dalam arti sengaja itu kan nggak mungkin ada yang dirugikan. Mm-mm. Siapa yang dirugikan? Kalau yang dirugikan ini kan faktor-faktor korban itu harus ada kerugian. Kalau kita apa
tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan, pasal 284 semisal. 284 itu kan delik aduan. Kalau kita delik aduan itu adalah delik yang mensyaratkan adanya aduan daripada korban. Lah, aduan daripada korban itu kan kerugian. Mm-mm. Nah, otomatis kan kalau mau apa suka sama suka kan saya nggak ada yang dirugikan. Mm-mm. Nah, itu sih Ya. menurut saya. Mas, mungkin ini pertanyaan umum, Mas. Bagi teman-teman baik Heeh. hukum maupun non-hukum itu biasanya pertanyaan umumnya seperti ini. Bagaimana tanggapan kita sebagai uh, masuk dalam masalah ahli hukum begitu ya, Mas ya? Itu mengenai eksistensi dari LGBT ini. Itu gimana tanggapan atau komentar kita mengenai eksistensi LGBT, Mas? Gini, Mm-mm. terkait eksistensi LGBT, Mm-mm. eh, kita harus menyadari bahwa LGBT itu ada di sekitar kita, itu ada. Mm-mm. Dia adalah orang yang apa manusia juga yang memiliki hak hak yang dilindungi oleh hukum. Iya. Eh, jadi kita itu nggak bisa mendiskriminasi seorang LGBT karena memang sampai dengan saat ini itu tidak ada aturan yang melarangnya. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa untuk mendiskriminasi. Kalaupun nanti ada kebijakan hukum pidana yang mengkriminalisasi perbuatan yang bagian dari LGBT itu pemangku kebijakan nggak boleh kebijakannya diskriminatif. Dalam artian apa? Eh, Orang yang masuk dalam skup dari LGBT, entah itu lesbian, gay, atau biseksual dan transgender itu memiliki kesempatan untuk aku ingat lupa aku tadi menyampaikan bahwa eh, dalam hukum pidana, dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu didasarkan kepada filsafat determinisme dan filsafat indeterminisme. Lah, Mm-mm. dua ini berbeda. Yang pertama itu seseorang itu memiliki kehendak bebas. Lah, orang karena memiliki kehendak bebas, dia memiliki apa? Kemerdekaan pada dirinya untuk melakukan perbuatan apapun. Konsekuensinya apa? Karena dia memiliki kemerdekaan, dia memiliki kehendak untuk melakukan apapun. Kalau dia merugikan orang, maka dia harus dihukum. Lah, dihukum apa? Hukum pidana. Tentu kan kalau sifatnya hukum pidana kan keras kan, menegakkan HAM tapi melanggar HAM. Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manusia itu melakukan kejahatan bukan karena kehendaknya sendiri, akan tetapi pengaruh faktor-faktor lingkungan lah. Akibat pengaruh faktor lingkungan ini, maka seseorang ini perlu untuk disembuhkan. Apa dengan jalan apa? Maka kemudian dikenal pemidanaan yang bersifat double track system. Mm. Ada sanksi pidana dan ada sanksi tindakan. Lah, Mm. ini yang perlu dilakukan nanti pemangku kebijakan. Jadi dia tidak mendiskriminasi, tidak serta merta menghukum. Kan ini nggak lucu karena apa? Ada penelitian, ini bukan penelitian sih, liputan dari kalau nggak salah dari Detik ya, dari Detik itu menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam penjara itu seseorang bisa menjadi seorang ini ya orientasi seksualnya sesama jenis. Lah, Mm. kalau orang yang apa karena memiliki orientasi seksual sama jenis nanti dipidana seperti layaknya pelaku tindak pidana lain, nah ini kan berbahaya. Mm. Lah, itu kan diskriminatif kalau seperti itu. Lah, maka dengan adanya double track system, ada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Lah, ini kan menghilangkan sifat diskriminatif. Mm. Nah, kalau nanti itu bicara kebijakan, tapi kalau bicara sekarang yang hukum pidana kita tidak ada pengaturan terkait LGBT itu, maka kita harus menyadari kita nggak boleh diskriminatif. Dia punya hak untuk bisa sembuh. Kita harus Iya. ya dalam bahasa saya merangkul lah. Iya. Dan kalaupun dia sebagai orang yang memang mengatakan, oh ini adalah eh,
keragaman seksual, dia memiliki hak untuk ini, ya jangan ditampakkan di apa di muka umum gitu loh. Karena saya menemukan gini, saya pernah menemukan ini nyata di Malang ini. Saya ada pernah ini hal apa namanya? Ngopi lah, diskusi dengan Hmm. teman, bukan teman dosen, sorry dengan dosen. Dengan dosen itu Ya. diskusi saya, diskusi dengan dosen saya. Dan di seberang itu ada orang yang apa pembawaannya itu kemayu, Hmm. laki-laki tapi dia kemayu, dan dia mengekspresikan seolah-olah dia sedang apa ya, seolah-olah mengekspresikan sedang berhubungan dengan pasangannya gitu loh, di Hmm. hubungan private dengan pasangannya lah. Ini kan itu menyalahi gitu loh, kan orang nggak semua suka. Saya pribadi ya, kok seperti ini kan, this sih saya melihatnya lah. Ini harus harus balance lah, kita yang menyikapi eksistensi dari kelompok-kelompok itu, ya kita jangan diskriminasi, dan kelompok mereka ya jangan menampakkan gitu loh. Kalau kita dilarang oleh mereka itu, kita jangan masuk ranah privat, ya yang ranah privat itu jangan masuk ke ranah publik gitu loh. Iya, Mas. Ya eksistensi itu nyata adanya, ya kita nggak boleh mendiskriminasi, tapi kita wajib untuk menyembuhkan lah kayak gitu. Ya, Mas. Ini saya dapat beberapa pencerahan dari Mas Faisal ini mengenai gagasan memasukkan apa istilahnya ya, kesusilaan atau LGBT ini disamakan seperti narkotika. Ini saya baru kagum ini Mas dengan idenya Mas Faisal ini. Mas sebenarnya gini Mas, ini saya kan sekarang kan banyak sekali youtuber-youtuber gitu Mas. Itu di antara dari mereka itu kan transgender. Jadi mereka itu memposting atau mengunggah dokumentasi mereka berupa video itu dari sebelum mereka operasi, kemudian sampai mereka operasi itu kan eksistensinya sangat apa ya Mas ya? Dia nggak meresahkan masyarakat Mas, justru masyarakat itu merasa terhibur dengan mereka Mas. Nah ini menurut pandangan Mas Faisal gimana ini supaya pembahasan kita nggak terlalu berat-berat ini, maksudnya kita membahas yang terjadi di lingkungan masyarakat. Gimana Mas menurut sampean ini Mas? Ya gimana ya, karena eh, masyarakat juga Enggak memandang sih Mas, masyarakat apa tuh ya, terasa terhibur. iya merasa terhibur, cuman ya Iya. ini menjadi sebuah apa ya, kalau mengatakan miris juga takut salah juga gitu loh. Ya harusnya ada ini sih dari karena ya bingung juga sih mau mengatakan apa gitu. Iya Mas. Yang jelas ya, yang jelas ya, secara secara eh, pandangan masyarakat pada umumnya itu nggak boleh kayak gitu kan. Iya. Cuman ya karena memang untuk apa ya, untuk sekedar untuk hiburan itu kan sebenarnya ya, masyarakat merasa ya nggak apa-apa lah. Cuman kembali lagi, kita kan masyarakat Indonesia kan ya sangat menjunjung tinggi aspek-aspek moralitas gitu loh. Iya Mas. Jadi keberadaban itu sangat dijunjung. Nah, ini yang harus diperhatikan juga kayak gitu. Iya. Mas, ini ada pertanyaan mendasar Mas ya. Mungkin saya dari dulu sih Iya. masih bingung ini Mas. Maksudnya masih menebak-nebak sebenarnya LGBT ini masuk ranah privasi atau enggak Mas? Maksudnya apa ya, hak privasi warga negara enggak? Maksudnya untuk menentukan pilihannya sendiri begitu. Mengatakan itu sebagai hak privasi ya. Mm-mm. Eh, itu adalah ini apa namanya, eh, itu adalah hak privasi Mm-mm. sepanjang ini tidak menimbulkan ekses negatif, tidak menimbulkan dampak turunannya. Mm-mm. Kan kalau dia private kan dia nggak merugikan apa, nggak meresahkan gitu loh. Misal ya udah, kamu yang udah bahasanya gini, lu yang homo ya lu aja berdua, jangan ngajak-ngajak kita gitu loh. Nah, kalau seperti itu
ya silahkan gitu loh, kan nggak merugikan dalam artian masyarakat nggak tahu mungkin, kalaupun apa, ya gak ada korban gitu loh, korban secara nyatanya gak ada, tapi hubungannya dia dengan si sang cipta gitu loh. Kalau menurut menurut pandanganku, yang menjadi persoalan ketika yang private itu menampakkan muncul keluar gitu loh, Hmm, dan menyuarakan legalisasi lah. iya, Ini yang menjadi persoalan. Kalau sudah menyuarakan legalisasi, ya ini udah bertentangan gitu, iya benar. bertentangan dengan itu. Iya Mas. Kalau dia menampakkan dirinya itu baru yang meresahkan. Kalau selagi tidak ya enggak ya Mas ya berarti. Iya, bahasa bahasa saya ya, lu yang homo ya udah homo berdua, jangan ngajak-ngajak ya, jangan jangan menampilkan di muka umum dan menuntut legalisasi gitu. Iya Mas. Terima kasih Mas. Ini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai LGBT, aspek hukum LGBT. Silahkan. Nggak ada pertanyaan Mas. Kalau gitu saya aja yang bertanya Mas. Ya. Oke, oke, oke. Gini Mas. Halo. Berkaitan dengan apa ya istilahnya ya, hak asasi manusia. Nah LGBT ini kan yang saya tahu Mas, mereka itu menggandeng para akademisi untuk memperjuangkan hak-haknya begitu. Nah kalau dari pandangan Mas Faisal ini kan calon akademisi ya Mas ya, itu gimana Mas? Maksudnya sekiranya Mas Faisal itu hak apa yang mau diperjuangkan dari teman-teman yang sifatnya minoritas begitu Mas? Kalau seperti itu, yang ini hak untuk apa, hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi, itu yang perlu untuk di apa, Perjuangkan. dipenuhi. Mm-mm. Iya, diperjuangkan, dipenuhi. Misal ya, dalam ranah pekerjaan, dia tidak boleh dibedakan karena dia seorang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Itu jangan dibedakan di dalam aspek pekerjaan, dalam aspek memperoleh apa, hak-hak yang diberikan oleh negara, itu jangan. Mm-mm. Kemudian dalam beribadah itu jangan dikucilkan gitu loh. Tetapi kalau si apa namanya itu, si apa, orang yang memiliki orientasi seksual sesama jenis, nah ini yang kalau meminta, istilahnya meminta, bahasanya tadi meminta untuk dilegalisasi pernikahannya lah, ini yang nggak setuju, karena kita bukan bangsa yang liberal gitu loh, kita bangsa Iya. timur yang sangat menjunjung tinggi itu. Nah, ini saya nggak setuju. Dan kemudian ketika eh, hubungan seksual, orientasi seksual sama jenisnya itu menimbulkan akibat akibat yang negatif, semisal menimbulkan kerusakan-kerusakan di masyarakat lah, ini yang menjadi apa, itu yang nggak boleh gitu loh. Nah, ini harus disembuhkan kalau seperti ini. Yang pasti kalau yang diperjuangkan ya ini jangan sampai diperlakukan diskriminatif, karena bagaimanapun dia adalah manusia gitu, dia berhak untuk sembuh, untuk normal kembali kayak gitu. Iya, Mas begini, saya pernah baca Mas, kalau misalnya tidak semua perbuatan itu kan harus dipidana, atau tidak semua perbuatan yang bersifat moral dan amoral itu harus dipidana. Kalau nggak salah itu pendapatnya Hart, seperti itu Mas. Ya. Nah itu begini Mas, kalau memang itu perbuatan itu kan bertentangan dengan kaidah. Nah, tepat atau enggak Mas, misalnya itu diterapkan suatu bentuk sanksi di luar sanksi pidana, misal sanksi sosial atau bagaimana? Karena kalau sanksi sosial itu sama saja mengakui eksistensinya dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Faisal gimana Mas? Ini kalau kita di dalam aku mulai dari sini, mulai dari hukum pidana adat nih. Iya Mas. Dalam hukum pidana adat itu tidak serta-merta seseorang dikenakan sanksi yang sifatnya apa, nestapa, sifatnya dia bersifat keras lah, dan ciri sebagai ciri hukum pidana itu tidak. Terkadang di dalam masyarakat
masyarakat hukum adat, sanksi apabila dia melakukan kejahatan, dia semisal diasingkan. Ini kan sanksi sosial Iya, sebenarnya. sanksi sosial. Tetapi sanksi sosial, tetapi sanksi sosial ini memberikan efek yang kuat gitu loh. Mm. Sehingga orang itu enggan untuk melakukan itu. Nah, dalam politik kriminal, dalam politik pencegahan, pemberantasan kejahatan, Peter Hofnagel itu menyampaikan dua aspek dalam politik kriminal. Yang pertama adalah menggunakan aspek hukum pidana, pemidanaan, dan kedua aspek non penal. Lah, aspek non penal ini kan kalau saya hubungkan dengan double track system yang saya sampaikan tadi, lah ini aspek non penalnya gitu loh. Nah, Iya. ini yang harus diperkuat nantinya. Jadi tidak serta merta seseorang untuk dipidana. Iya. Kalau di undang-undang narkotika, di pasal 55 kalau nggak salah, undang-undang 35 2009, itu dikatakan bahwa pengobatan atau rehabilitasi terhadap pecandu itu dianggap sebagai masa pidana. Jadi orang misal pecandu itu Oh, dipidana, tapi di sisi lain dia direhabilitasi lah. Rehabilitasi yang dilaksanakan itu dianggap adalah pidana. sedang menjalani pidana lah. Otomatis kan balance itu. Sarana non penalnya apa? Penyembuhan semisal kan, tujuannya untuk penghapusan kejahatan, pemberantasan kejahatan lah. Non penalnya jalan gitu loh. Jadi nggak serta merta nanti hanya pidana kayak gitu. Dicontohkan juga di sistem hukum pidana adat kita, sangat sangat variabel gitu loh, sanksi-sanksi pidananya gitu loh, tidak serta merta pidana yang sifatnya fisik gitu loh, yang Iya. sifatnya kalau kantianisme lah kayak gitu, seperti itu. Biasanya itu Mas disebut ini. Kalau bagi teman-teman yang bukan orang pidana biasanya disebut sebagai hukuman pidana tapi bukan pidana. Sebenarnya sanksi sosial itu. Iya. Begini Iya. Mas, ini mumpung belum ada yang tanya, jadinya saya tanya terus dari tadi Mas. Mohon maaf. Nah, Mas Faisal, sebenarnya ada satu hal sih yang saya benar-benar tangkap dari Mas Faisal itu mengenai gagasannya Mas Faisal yang luar biasa. Jadi masukkan LGBT itu dia diistilahkan sama seperti narkotika seperti itu ya Mas. Nah, itu Iya, iya. berarti LGBT itu masuk dalam ini Mas, apa bab mengenai kesusilaan ya? Iya, dia dia tetap sifatnya Kesusilaan. dalam bab-bab ini, bab kejahatan kesusilaan. Mm-mm. Ya karena memang landasan yang digunakan untuk kebijakan kriminalisasi LGBT ini nantinya itu kan bersumber dari nilai-nilai kesusilaan gitu loh, nilai kesopanan. Ya, itu yang dijadikan dasar. Seperti itu. Iya Mas. Terus mungkin Mas Faisal mau menambahi materi ini, saya dari tadi udah mulai menyerap ilmu-ilmu ini Mas, hukum pidana Mas, karena saya dulu waktu S1 bukan konsentrasi hukum pidana, sangat membangun sekali Mas. Mungkin Mas Faisal mau menambahi berkaitan dengan sanksi pemidanaan dan lain sebagainya, atau menyatakan bahwa hukum pidana misal bukan dia sebagai obat terakhir gitu ya Mas. Ini apa namanya? eh Kita harus ini kalau kita memandang hukum pidana sebagai ultimum remedium itu kan eh, sifatnya ini di mana nih ultimum remedium itu? Apakah eh, di dalam jadi nggak serta merta mutlak bisa dilaksanakan ultimum remedium itu. Kalau semisal apakah dalam tindak pidana korupsi itu, saya mengambil contoh nih, mengambil contoh tindak pidana korupsi. Apakah di dalam tindak pidana korupsi itu perlu dilakukan ultimum remedium? Kan saya rasa itu adalah harus menjadi primum remedium. Nah, eh, kemudian di dalam kaitannya dengan hubungan seksual sesama jenis. Nah, ini menurut
pandangan saya, lah ini eh, untuk dikatakan ultimum remedium itu agak dibalance antara ultimum dengan primum. Premium. Premium premium medium itu di balance gitu loh, di balance antara keduanya. Eh, di sisi lain, kalau dia menimbulkan dampak dari orientasi seksualnya itu menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, maka dia harus hukum pidana harus menjadi di sisi lain ultimum remediumnya itu ketika dia tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar. Misal dia hanya diketahui sedang di muka umum di depan khalayak ramai dia menampilkan orientasi seksualnya, lah ini yang perlu untuk diberikan tindakan seperti itu. Ya. Mas, ini saya ada pertanyaan simpel begini, Mas. Perlu atau tidak, Mas, melakukan sosialisasi mengenai LGBT itu, misalnya perlu, maksudnya memang sudah ada sosialisasi ya, Mas, ya, mengenai perlindungan hak-haknya, namun mengenai perbuatan dampak-dampaknya itu perlu nggak diberlakukan itu? Jikalau perlu, kira-kira masuk misal dalam apa ya istilahnya, tingkatan apa, Mas? Misal dari tingkatan SMP, SMA, atau kuliah atau perkuliahan gitu, Mas. Kalau menurut Mas Faisal bagaimana ini? eh Begini, kalau memang materi atau pelajaran yang berhubungan dengan seksualitas di Indonesia itu memang sangat tabu gitu loh, sangat eh, 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 pantang lah untuk diajarkan di halayak ramai gitu loh, karena memang dalam skup keluarga pun jarang orang tua itu mengajarkan terkait seksualitas, itu sangat jarang. Nah ini kan sangat tabu lah. Ya. Eh, di dalam ini mungkin itu bisa dijadikan dijadikan eh, apa namanya eh, kurikulum lah bahasanya, bisa dijadikan kurikulum di tingkatan-tingkatan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan penyerapan peserta didik itu. Jadi di tingkat SD itu seperti apa eh, pelajaran-pelajaran yang bisa disesuaikan, di tingkat SMP seperti apa, di tingkat SMA dan tingkat lanjut itu seperti apa. Nah, tetapi jangan hanya menyampaikan bahwa LGBT itu seperti ini loh, LGBT itu menimbulkan ini loh, tetapi harus balance. LGBT itu adalah manusia, kita itu hidup berdampingan, kita itu harus memenuhi hak mereka seperti itu. Ya, Ya. menurut saya itu perlu agar nantinya hidup 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 damai lah, nggak jangan kalau sosialisasi berat sebelah nanti yang kubu ini seperti Iya, ini, yang Mas. kubu ini Ya, seperti ini. benar-benar. Mas, ini ada pertanyaan, Mas, dari Nick Solika. Bagaimana menurut pandangan pemateri jika ada suatu kelompok menyatakan dengan lantang kontra terhadap LGBT? Bagaimana kebijakan hukum mampu menangani aspirasi itu? Oh, ini berarti masuk perlindungan hukum bagi ini, Mas. Apa ya, seseorang yang melontarkan penolakan atau tidak sepakat dengan adanya LGBT. Iya. Ya. Ini ya siapa, Nikmatus Solica ya, Iya. teman SMA ini, alumni Oh, UNER juga. oh Nah ya. ini eh apa namanya, menyampaikan pandangan dia kontra dengan LGBT. Ya, perlindungan hukumnya kan dilindungi oleh ini undang-undang kan, orang untuk menyampaikan ekspresinya ya sah-sah saja, yang penting itu tidak menyalahi aturan atau rule yang misal dia mencemarkan eh, suatu kelompok yang misal gini, menyamakan seseorang dengan eh, yang ada di kebun binatang gitulah, itu kan sudah menyakiti perasaan. Yang penting rule misal melalui media elektronik atau media sosial, Iya. jangan sampai menyalahi aturan yang ada di dalam Undang-Undang 11 2008. Itu jangan 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 sampai menyalahi itu. Tetapi kalau pandangannya
menyatakan kontra tetapi dengan dasar-dasar argumentasi misal didukung secara ilmiah, secara akademik, itu menurut saya itu dilindungi dan itu merupakan hak dari warga negara kayak gitu. Mm. Jadi jangan sampai ini ya Mas, apa istilahnya bertentangan dengan undang-undang informasi dan teknologi itu ya Mas ya. Jangan sampai Mm. ini Situasi meluka apa ya, melecehkan lah, jangan jangan iya. sampai seperti itu. Mm. Eh, ya Mas, itu mungkin pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini jadi saya sama Mas Faisal ini yang diskusi. Iya Mas, mungkin ini sudah nggak Iya, ada nggak ada lagi. lagi dari teman-teman Mas. Ya, Mas, Iya, udah nggak ada kayaknya. iya Mas, diskusi malam ini eh, kebetulan ada salah satu dari dosen kita, Pak Yaris. Terima kasih Pak, Eh, terima kasih dan atas waktunya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dari kami. Ya Mas Faisal. Iya Pak, mohon maaf Pak. Iya Mas. Mas Faisal mungkin ini sudah waktunya udah 1 jam lebih Mas. Ini nggak kerasa kita diskusi Ya, malam hari ini. Ya Mas, terima kasih banyak. Ini Mas Faisal untuk diskusi selanjutnya. Kalau Mas Faisal berkenan, saya mau ini apa kolaborasi lagi dengan Mas Faisal. siap siap siap. Mas, terima kasih banyak Mas Faisal malam hari ini, Pak Oke, Yasin, sama-sama. teman-teman semuanya. Terima kasih Mas. Ya, Ya, baik teman-teman, saya akhiri bersama dengan Mas Faisal. Untuk video ini, misalnya teman-teman mau lihat lagi, Mas, ini nanti saya upload di YouTube ya, Mas ya, supaya bisa saya lihat lagi. Soalnya ada ini, Mas, pelajaran-pelajaran hukum pidana yang saya refresh dari S1, Mas ini. oke, siap. Ya, terima kasih.